Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Elina Sinaga dengan NIM 2224137 dari Universitas Pelita Bangsa. Pada hari ini saya akan mengerjakan soal akuntansi perusahaan jasa konsultan Felicia. Nah, di sini kita ada tabel neraca saldo. Nah, kita isi akun-akunnya itu pertama kas. Nah, untuk kas, dia saldo normalnya itu berada di debit, yaitu sebesar 6 juta. Nah, selanjutnya itu ada akun piutang dagang. Nah, saldo normalnya juga berada di debit, besar 2.200.000. Nah, akunnya selanjutnya bunga dibayar di muka. Nah, ini juga termasuk saldo normalnya di debit, teman-teman, sebesar 50.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Tadi awalnya kan bunga, sekarang sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000. Nah, terus di sini ada perlengkapan kantor. Sebesar 265.000. Terus selanjutnya ada peralatan kantor. Sebesar 6.600.000. Nah, di sini akun selanjutnya hutang wesel. Nah, kalau hutang dia bukan di debit ya, teman-teman, melainkan di kredit. Bertambahnya itu di kredit 3.300.000. Terus hutang dagang sebesar 1.600.000. Nah, selanjutnya lagi modal Nona Vira sebesar di 10 juta di kredit. Nah, nama akun pendapatan komisi, dia juga masih di kredit sebesar 5.700.000. Nah, di sini ada lagi pendapatan, ini ada dua, itu pendapatan selanjutnya ada dari sewa sebesar 140.000. Nah, kita udah masuk ke akun beban. Nah, di sini ada beban perlengkapan sebesar 3.900.000. Nah, di sini juga ada beban pemeliharaan sebesar 80.000 di debit. Nah, di sini ada beban iklan sebesar 395.000 di debit, dan terakhir beban telepon sebesar 50.000. Nah, di sini sudah
masukin nominalnya sesuai saldo normalnya setiap akun. Selanjutnya kita tambahkan, jumlahkan semua di kolom debit dan di kreditnya, yaitu dari totalin sebesar 20.740.000. Nah, di sisi kredit pun juga sama, 2.740.000. Oke. Next. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan jurnal penyesuaiannya. Nah, berikut data-data yang kita perlu disesuaikan, yaitu informasi untuk pembuatan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret 2024 sebagai berikut. Nomor 1, harga perolehan perlengkapan yang ada pada akhir bulan berjumlah 135.000. Jadi, nah di perlengkapan kantor itu kan di neraca saldonya sebesar 265.000. Nah, di akhir bulan tanggal 31 Maret ternyata perlengkapan pada akhir bulan itu berjumlah 135.000. Nah, jadi yang telah terpakainya itu sebesar 130.000 karena 265.000 dikurang 135.000. Nah, langsung saja kita tulis. Pertama tanggalnya terlebih dahulu, 0324. Nah, nama akunnya itu beban perlengkapan kantor. Nah, di debit sebesar 130.000. Nah, di kreditnya juga namanya perlengkapan kantor. Sama sebesar 130.000. Nomor 2 yaitu kita bacakan biaya gaji untuk bulan Maret yang belum dibayar berjumlah 600.000. Nah, di akhir bulan ternyata ada gaji karyawan yang belum kita bayar. Nah, itu perlu kita sesuaikan. Jadi, nama akunnya itu beban gaji sebesar 600.000. Dan di kreditnya itu karena kita belum bayar, jadi utang gaji sebesar 600.000. Nah, selanjutnya nomor 3, sewa kantor sebulan 400.000 rupiah. Perusahaan melakukan pembayaran sewa tersebut 3 bulan sekaligus pada tanggal 1 Maret, yaitu sebesar 1.200.000. Nah, jadi perusahaan jasa ini sudah membayar untuk 3 bulan ke depan. Jadi yang kita hitungnya itu terlebih dahulu 400.000 untuk bulan Maret saja yang kita sesuaikan. Jadi nama akunnya itu beban sewa dibayar di muka sebesar 400.000 dan kreditnya sewa dibayar di muka sama sebesar 400.000. Selanjutnya nomor 4. Nah, peralatan kantor dibeli tanggal 1 Maret. Peralatan ini diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di neraca saldonya itu kan peralatan kantor itu 6.600.000. Nah,
dia mempunyai umur ekonomisnya sebesar 10 tahun. Nah, cara perhitungannya itu 6.600.000 dikali 10 dibagi 12. Nah, kenapa dibagi 12? Karena 1 tahunnya itu ada 12 bulan. Jadi kita hitung seperti itu untuk bulan Maretnya saja. Jadi maaf, ada yang salah. Ternyata bukan dikali 10, tetapi dibagi 10, lalu 10-nya itu dikali 12 bulan. Maaf, ada kesalahan. Jadi untuk nama akunnya itu beban depresiasi peralatan. Nah, tadi kan 6.600.000 dibagi 10 dikali 12 bulan. Lalu hasilnya kita dapatkan sebesar 55.000. Nah, di kreditnya akumulasi depresiasi peralatan sama sebesar 55.000. Nah, nomor 5 terakhir, bunga dibayar di muka harus diakui sebagai biaya bunga pada bulan ini sebesar 25.000. Jadi di neraca saldonya itu kan kita tulis 50.000, tetapi di akhir bulan diakuinya cuma 25.000. Nah, jadi kita buat penyesuaiannya. Beban bunga di debit sebesar 25.000 dan bunga dibayar di muka di kredit sebesar 25.000. Nah, setelah semua jurnal kita sesuaikan, lalu kita jumlahkan kolom debit dan kredit. Nah, kolom debit kita jumlahkan, terdapat sejumlah 1.210.000 rupiah. Di sisi kredit juga sama, 1.210.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, tentunya di laporan laba rugi itu kita hanya menghitung pendapatan dan bebannya. Nah, di sini ada pendapatan komisi sebesar 5.700.000. Nah, pendapatan sewanya sebesar 140.000. Nah, terus kita jumlahkan sebesar 5.840.000. Nah, di sini kita hitung beban-bebannya, yaitu beban perlengkapan itu sebesar 4.030.000 rupiah. Beban pemeliharaan sebesar 80.000. Beban iklan 395.000. Beban telepon sebesar 50.000. Beban gaji sebesar 600.000. Beban sewa dibayar
di muka sebesar 400.000, dan beban depresiasi peralatan sebesar 55.000. Nah, kita totalkan, maka jumlahnya 5.635.000. Nah, ini setelah kita kurangkan, nah ini berapa kita totalkan pendapatan sudah, dan ditotalkan beban juga sudah, lalu kita kurangkan, maka hasilnya kita hitung dulu. 5.840 dikurang 5.635.000, kita dapat laba bersihnya. Selanjutnya laporan perubahan modal perusahaan jasa konsultan Felicia. Pertama, sini modal awal Nona Hafira itu sebesar 10 juta rupiah. Lalu sebelumnya kita udah dapat hasil laba bersihnya, kita 205 rupiah. Lalu ini kita tambahkan saja, jadi 10.250.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita mengajarkan laporan posisi keuangan. Nah, seperti yang kita tahu, kas itu sebesar 6 juta rupiah, dan piutang dagang sebesar 2.200.000, dan bunga dibayar di muka sebesar 25.000, dan sewa dibayar di muka sebesar 800.000, dan perlengkapan kantor sebesar 135.000, dan peralatan kantor sebesar 6.600.000. Nah, kita totalin dapat 15.760.000. Selanjutnya di posisi pasifanya, utang wesel sebesar 3.300.000, sebesar 1.600.000, dan modal awalnya sebesar 10 juta. Dan laba bersihnya yang sudah kita dapat sebelumnya 205.000. Jadi ditambah utang tambah modal awal modal bersih, jadi 15.760.000 balance, teman-teman. Selanjutnya jurnal penutup. Nah, akun-akun apa aja yang kita tutup pada jurnal ini? Yang pertama, kita tutup akun beban. Kita tutup dengan ikhtisar laba rugi. Nah, kita beban pindahkan ke kredit. Ada beban telepon, beban gaji. Nah, ini di sini kita tulis nominalnya.
Nah, ini kita total, kita pindahkan ke debit. Jadi 5.635.000. Nah, udah selesai. Selanjutnya 31. Kita tutup akun pendapatan. Pendapatan saldo normalnya kan di kredit. Nah, kita pindahkan ke debit. Nah, di sini ya kreditnya ikhtisar laba rugi sebesar 5.840.000. Nah, terakhir kita tutup akun modal, yaitu modal Nona Vira sebesar 10.205.000. Dan di sini ya ikhtisar laba rugi sama. Nah, kita total semuanya di sini jadi sebesar 21.680.000. Oke. Terima kasih.